Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang keluarga sakinah. Materi ini pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Elvira Pratiwi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Utari Selvira dan Lisa Kurnia. Oke, mari kita langsung lanjut ke topik pembahasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum-kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Nah, ayat yang sudah saya bacakan tadi merupakan penjelasan dari definisi keluarga. Menurut Hamdan Rajih, dalam bukunya yang berjudul Kaifa Nadu An-Atfal, yang diterjemahkan oleh Abdul Hamid Hasan, yaitu mengakrabkan anak dengan Tuhan. Keluarga merupakan institusi yang mengandung unsur suami, istri, dan anak. Keluarga juga merupakan unit terpenting dalam membentuk masyarakat. Urgensi keluarga dalam Islam atas dasar 3 alasan, yaitu yang pertama, kumpulan individu yang terjalin ikatan perkawinan antara suami dan istri, dan juga hubungan orang tua dan anak. Yang kedua, tinggal dalam satu tempat tinggal atau rumah. Yang ketiga, ada jalinan interaksi antara individu yang menyangkut peran sebagai suami istri, ayah ibu, sebagai anak, cucu, dan saudara-saudari. Yang keempat, hidup bersama di bawah satu keyakinan. Kemudian ada juga urgensi keluarga dalam Islam menurut Hamdan Rajih. Ia mengungkapkan urgensi keluarga dalam Islam terdiri dari 3 dasar alasan, yaitu yang pertama, perkawinan. Perkawinan adalah merupakan sarana yang sesuai dengan kodrat kemanusiaan sebagaimana petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Terus yang kedua, perhatian Islam terhadap keluarga adalah diharuskannya pasangan suami istri untuk selalu berjalan pada garis petunjuk ajaran Islam dalam kehidupan berkeluarga. Kemudian yang ketiga, keluarga merupakan wahana tempat hidup. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya adalah tempat saling memberikan pendidikan dan tempat interaksi antara anggota. Jadi kita tuh sama keluarga tuh harus saling berinteraksi. Oleh karena itu, Islam memberikan hak kepemimpinannya kepada seorang laki-laki berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, yang artinya laki-laki adalah pemimpin atas perempuan dengan sesuatu yang telah Allah lebihkan kepadanya. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu slide 6 sampai dengan slide 10. Definisi pernikahan menurut Muhammad Ali Al-Hashim, pernikahan dalam Islam diartikan sebagai sesuatu akad, yang artinya perjanjian yang kuat dan suci, yang diberkahi antara laki-laki dan seorang wanita yang dengannya dihalalkan bagi keduanya hal-hal yang sebelumnya diharamkan. Hukum nikah dalam Islam, secara teks syar'i terdapat pada Quran. Hukum nikah ini hukumnya sunnah, yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 3. Menurut fikih Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada 5 kondisi yang menjadi dasar pertimbangan hukum nikah. Yang pertama itu ada mubah atau jaiz, yang artinya diperbolehkan bila seseorang tidak ingin untuk menikah, baik karena faktor kondisi tubuh atau usia yang sudah lanjut maupun sebab-sebab lainnya. Yang kedua itu ada sunnah, apabila seseorang sudah dewasa, sehat, punya kekhawatiran akan terjerumus ke
dalam perbuatan haram atau maksiat. Yang ketiga itu ada wajib, apabila unsur-unsur dalam hukum sunnah telah terpenuhi dan dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina dan maksiat lainnya. Yang keempat itu makruh, manakala dilakukan oleh orang yang belum dewasa, berpenyakit, dan belum mampu memberi nafkah lahir dan batin. Yang kelima itu haram, ketika seseorang menikah dengan maksud menelantarkan dan menyakiti salah satu pihak suami, istri, atau mertua. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan suatu perkawinan atau pernikahan yaitu yang pertama, calon mempelai pria dan wanita. Yang kedua, ada wali dan calon mempelai wanita. Yang ketiga, ada 2 orang saksi laki-laki. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Yang C, ada tujuan hidup berkeluarga dalam Islam. Tujuan yang pertama adalah membentuk dan membina keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Ini terdapat di dalam Quran Surat Rum ayat 21. Yang kedua, ada melanjutkan dan memelihara keturunan umat manusia. Yang ketiga, membentengi diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan tercela lainnya. Yang keempat, menjaga diri dari berbagai macam fitnah. Yang kelima, menjaga fitrah anak-anak agar terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Yang keenam, membina dan membangun kekeluargaan serta mempererat tali persaudaraan antar keluarga. Yang ketujuh, ada membentuk dan membangun keluarga yang islami, yaitu keluarga yang semua komponen anggotanya mampu menjadi teladan serta mampu mentransformasikan nilai-nilai Islam di lingkungannya. Yang ke-8, melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah dalam semua permasalahan rumah tangga. Yang D itu ada fungsi keluarga dalam Islam. Fungsi yang pertama adalah tempat dan sarana mencurahkan perasaan hati dan pikiran anggota keluarga. Yang kedua, tempat berlindung dan memecahkan masalah yang muncul di setiap anggota keluarga. Yang ketiga, tempat pendidikan dan pembinaan anggota keluarga untuk yang pertama kalinya. Yang keempat, tempat melatih diri untuk mengatur, memperhatikan, mengurus, dan melaksanakan hak-hak anggota keluarga, serta sabar terhadap akhlak mereka. Yang kelima, keluarga diharapkan mampu melahirkan generasi-generasi yang soleh dan mampu menjadi imam yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Yang E, ada pembinaan keluarga sakinah. Dalam membina keluarga yang sakinah dibutuhkan 5 kriteria, yaitu mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ilmu-ilmu agama. Yang kedua, mempunyai akhlak mulia dan kasih sayang, serta sopan santun. Yang ketiga, harmonis dalam keluarga, tenang dan aman. 4, bisa hidup hemat dan sederhana. Dan yang kelima, menyadari kesalahan sendiri dan segera memperbaikinya. Di samping itu, dapat ditambahkan juga mampu dan mapan dalam bidang ekonomi, baik dalam ibadah, fisik yang sehat, kuat, mampu menjaga dan memanfaatkan waktu, serta saling tolong-menolong yang dilandasi sikap empati antara anggota keluarga. Nah, dalam materi ini juga kita ngebahas tentang poligami, talak, sama nikah beda agama. Apa sih itu poligami? Kalian pasti tahu dong apa itu poligami. Bahkan kalian sering dengar yang namanya poligami. Oke, biar lebih jelasnya aku mau jelasin tentang poligami. Jadi poligami itu terdiri dari 2 sudut pandang. Yang pertama secara syar'i, yang kedua secara sosial. Nah, jadi aku mau jelasin dulu secara syar'inya. Jadi dari sudut pandang secara syar'i, Al-Quran menyebutkan, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi. Entah itu 2, 3, atau bahkan 4 dalam surah An-Nisa ayat 3. Jadi bolehlah seorang laki-laki menikahi atau mengawini wanita lebih dari 1 dengan syarat loh teman-teman, mampu dapat berlaku adil. Nah, adil yang dimaksud di sini adalah adil secara luas. Ayat ini memperbolehkan untuk menikah lebih dari 1 agar dapat menjaga pandangan, terus dapat menjaga kehormatan seorang wanita, memperbanyak keturunan, dan lain sebagainya. Jadi dari sudut pandang secara sosial sudah dapat dimaklumi bahwa peperangan yang terjadi antara berbagai bangsa memakan banyak korban. Nah, pejuang di sini kan yang dimaksud pasti kebanyakan seorang laki-laki atau para suami-suami. Jadi para pejuang yang gugur sehingga banyak wanita yang menjanda atau ditinggal suaminya dan tidak mempunyai penanggung jawab dalam masalah nafkah atau secara perekonomian.
Dalam realitas sosial juga, secara kuantitas, jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah pria. Kenapa? Oleh karena itu, poligami bisa dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengatasi problem-problem sosial. Selanjutnya saya akan membacakan slide tentang talak. Talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Dalam Islam, secara hukum asal talak adalah makruh. Menurut Khalifah Utsman bin Affan dan sejumlah ulama, bahwa orang yang sedang mabuk, gila, yang dipaksa atau marah tidak terkendali, talaknya tidak dianggap jatuh walaupun pelakunya berdosa. Talak diperbolehkan dalam Islam jika memang bercerai hal yang terbaik bagi suatu rumah tangga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 130 yang artinya, jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi cupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan adalah Allah Maha Luas lagi Maha Bijaksana. Yang terakhir, nikah beda agama. Terkait dengan pembahasan ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10, yaitu, dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Menurut Ibnu Munzir, para ulama yang kami kenal telah sepakat bahwa pernikahan keduanya harus dipisah karena agamanya berbeda. Tidak boleh memberikan mereka bersama dan harus tetap dipisah. Perpisahan mereka bukan karena talak, tetapi fasah atau batal pernikahannya. Laki-laki muslim atau mukmin tetap dianjurkan menikah dengan wanita muslimah yang taat beragama sebagai bentuk realisasi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, pilihlah wanita yang beragama, itu akan menyelamatkanmu, bila tidak maka kamu akan mendapatkan kehancuran. Demikian materi yang dapat kami sampaikan hari ini tentang keluarga sakinah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi